Apakah Anda menyadari bahwa semakin bertambah usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja? Misalnya, setelah sarapan, Anda merasa perut kembung, dada terasa berat, atau kaki seperti kehilangan tenaga. Banyak orang mengira itu karena usia. Tapi tahukah Anda, hanya satu kebiasaan kecil di pagi hari, sebuah makanan yang tampaknya sehat dan sudah Anda makan seumur hidup, bisa jadi penyebab semua itu. Makanan itu adalah telur rebus. Ya, telur rebus. Makanan sederhana yang setiap orang tua pasti kenal. Tapi justru karena terlalu akrab, kita sering lupa bahwa tubuh lansia tidak lagi sama seperti dulu. Telur rebus bisa menjadi sahabat terbaik Anda, namun dalam kondisi tertentu juga bisa menjadi beban tersembunyi yang perlahan merusak ginjal, memicu gangguan pencernaan, bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan kolesterol. Saya teringat Pak Wira, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun. Beliau setiap pagi sarapan 2 butir telur rebus, berharap tubuhnya lebih kuat. Namun setelah beberapa bulan, beliau justru mulai sering mual, kakinya bengkak, dan hasil laboratorium menunjukkan ginjalnya hanya berfungsi setengah dari normal. Akhirnya, Pak Wira harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Dan yang paling menyedihkan adalah, ia tidak tahu bahwa semua itu dimulai dari satu kebiasaan kecil yang tampak tidak berbahaya. Hari ini, saya, Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia dengan lebih dari 40 tahun pengalaman di bidang nutrisi lansia di Amerika Serikat, akan membongkar seluruh fakta ilmiah tentang telur rebus. Kapan telur menjadi penyelamat tubuh, dan kapan ia berubah menjadi racun diam-diam. Kita akan bahas manfaat tersembunyinya untuk otot, otak, mata, dan darah. Tapi juga membahas sisi gelap yang jarang diketahui, dari bakteri di balik cangkang, alergi tersembunyi, hingga efek samping dari kelebihan kolin. Di akhir video ini, saya akan memberikan panduan praktis bagaimana cara makan telur rebus yang aman, sehat, dan tetap enak, khusus untuk Anda para sahabat lansia Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi. Silakan tulis di kolom komentar. Anda berusia berapa dan sedang menonton video ini dari kota mana? Jika Anda pernah merasa tidak nyaman setelah makan telur, ketik angka 1 sebagai tanda bahwa Anda pernah mengalaminya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video penting berikutnya. Salah satu penyebab utama lansia kehilangan kemandirian bukanlah penyakit berat, melainkan hal yang tampak sepele. Tubuh melemah, otot menyusut, dan akhirnya mudah terjatuh. Setiap tahun, jutaan orang lanjut usia di seluruh dunia mengalami cedera serius karena jatuh di rumah sendiri, di kamar mandi, di dapur, atau saat bangun dari tempat tidur. Dan penyebab utamanya bukan karena lantai licin, tapi karena otot-otot yang tidak lagi mampu menopang tubuh dengan stabil. Inilah alasan mengapa protein menjadi nutrisi yang sangat penting bagi orang tua. Tubuh kita, seiring bertambahnya usia, kehilangan massa otot secara alami. Proses ini disebut sarkopenia, dan jika tidak dicegah, akan membuat tangan sulit mengangkat barang, kaki gemetar saat berdiri, bahkan sulit menjaga keseimbangan saat berjalan. Telur rebus, dalam konteks ini, bukan sekadar makanan. 1 butir telur rebus mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein utuh, yang artinya semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot tersedia di dalamnya. Protein dari telur jauh lebih mudah dicerna dibandingkan daging merah atau kacang-kacangan, terutama bagi sistem pencernaan lansia yang sudah melambat. Namun makan telur saja tidak cukup. Protein butuh teman kerja, yaitu gerakan. Kombinasi sederhana seperti makan telur rebus 3 kali seminggu dan berjalan kaki selama 20 menit setiap pagi telah terbukti secara ilmiah
mampu meningkatkan massa otot hingga 15% dalam waktu 3 bulan. Bukan angka yang kecil. Itu bisa jadi perbedaan antara mampu bangun sendiri dari tempat tidur atau harus dibantu setiap pagi. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mulai mengalami perubahan halus dalam kemampuan berpikir. Mudah lupa nama, sulit mengingat janji, atau sering merasa bingung saat mencari barang yang baru saja diletakkan. Ini bukan tanda Anda malas atau kurang fokus, melainkan sinyal bahwa otak sedang membutuhkan bantuan. Salah satu nutrisi yang sangat penting namun sering dilupakan adalah kolin. Kolin adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk asetilkolin, yaitu senyawa kimia di otak yang berperan dalam menyampaikan pesan antar sel saraf. Tanpa cukup kolin, koneksi antar sel otak menjadi lambat, menyebabkan kita sulit mengingat, sulit berkonsentrasi, dan lebih rentan terhadap gangguan kognitif seperti demensia atau Alzheimer. Telur rebus adalah salah satu sumber kolin terbaik yang tersedia di dapur kita. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 147 mg kolin, hampir sepertiga dari kebutuhan harian orang dewasa. Dan hebatnya, kolin dari telur lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dari suplemen atau makanan lain. Selain kolin, telur juga mengandung vitamin B12 dan selenium. Vitamin B12 menjaga sel-sel saraf tetap sehat dan melindungi lapisan mielin yang penting untuk kecepatan sinyal otak. Selenium sebagai antioksidan membantu menangkal kerusakan sel akibat stres oksidatif. Dengan rutin mengonsumsi telur rebus secara seimbang, Anda tidak hanya memberi nutrisi bagi tubuh, tapi juga memberi perlindungan bagi kenangan. Kenangan tentang anak, cucu, keluarga yang terlalu berharga untuk dilupakan. Mata adalah jendela hati dan juga jendela dunia. Namun seiring usia, kemampuan mata perlahan menurun. Huruf di koran tampak lebih kecil, warna tidak secerah dulu, dan saat sore tiba, silau matahari terasa lebih menyakitkan daripada menerangi. Semua ini bisa menjadi tanda bahwa bagian penting di dalam mata Anda yang disebut makula sedang mengalami stres dan kerusakan. Makula adalah pusat penglihatan tajam yang membantu Anda membaca, mengenali wajah, dan menikmati pemandangan. Untuk menjaga makula tetap sehat, tubuh membutuhkan dua jenis antioksidan yang sangat spesifik, lutein dan zeaxanthin. Dan tahukah Anda, kedua zat itu tersedia secara alami dalam kuning telur rebus. Tidak seperti pada sayuran hijau yang sulit diserap oleh tubuh lansia. Lutein dan zeaxanthin dari telur lebih mudah masuk ke aliran darah karena adanya lemak sehat alami dalam telur. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi lutein dan zeaxanthin secara rutin dapat mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia hingga 40%. Artinya, hanya dengan satu butir telur rebus beberapa kali seminggu, Anda sedang memberi mata Anda perlindungan ekstra dari katarak dan kebutaan dini. Selain itu, telur juga mengandung vitamin A, zat gizi penting untuk menjaga kelembaban mata dan mencegah rabun senja. Gabungan ketiga nutrisi ini bekerja seperti penjaga cahaya di mata Anda. Jadi, sebelum penglihatan Anda meredup, mulailah dari yang sederhana. Telur rebus dikombinasikan dengan sayur rebus berwarna cerah bisa menjadi sahabat mata Anda hingga usia lanjut. Sering merasa lemas walau tidak banyak aktivitas, mudah pusing, wajah pucat, atau sering mengantuk padahal sudah tidur cukup. Itu bisa jadi tanda bahwa tubuh Anda sedang kekurangan sel darah merah, kondisi yang dikenal sebagai anemia. Anemia pada lansia bukan hal sepele. Saat jumlah atau kualitas sel darah merah menurun, seluruh tubuh ikut terdampak. Jantung bekerja lebih keras, otot cepat lelah, dan otak menjadi lambat menerima oksigen. Yang lebih berbahaya, banyak orang tua tidak menyadarinya sampai mereka jatuh, pingsan,
atau tiba-tiba merasa kehilangan tenaga di tengah hari. Kabar baiknya, telur rebus bisa menjadi bagian dari solusi alami. Di dalam satu butir telur terdapat 3 komponen penting untuk pembentukan darah sehat: vitamin B12, asam folat, dan zat besi. Vitamin B12 membantu tubuh memproduksi sel darah merah dengan bentuk dan fungsi yang normal. Tanpa itu, sel darah mudah rusak dan tubuh terasa lesu meski sudah makan cukup. Asam folat yang banyak terdapat di kuning telur mendukung proses pembelahan sel darah dan menjaga ukuran sel tetap efisien. Sedangkan zat besi dalam telur, meski tidak sebanyak daging merah, berbentuk heme, yaitu jenis yang paling mudah diserap oleh tubuh, terutama jika dikonsumsi bersama sumber vitamin C seperti pepaya atau tomat. Dengan mengonsumsi telur rebus secara teratur dan disertai pola makan seimbang, Anda sedang memberi tubuh fondasi energi yang stabil. Karena darah yang sehat bukan hanya tentang angka di hasil lab, tapi tentang kualitas hidup Anda setiap hari. Sampai di sini, kita sudah membahas berbagai manfaat luar biasa dari telur rebus bagi lansia. Dari memperkuat otot, menjaga daya ingat, hingga melindungi mata dan mendukung kesehatan darah. Namun, seperti banyak hal dalam hidup, apa yang bermanfaat juga bisa membawa risiko jika tidak digunakan dengan bijak. Banyak orang tua mengonsumsi telur setiap hari dengan harapan menjadi lebih sehat, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka tidak lagi sekuat dulu dalam memproses makanan. Sekarang, mari kita bahas secara perlahan 5 risiko tersembunyi dari telur rebus yang perlu Anda ketahui sebelum terlambat. Telur rebus dan pencernaan lansia. Saat perut mulai memberi sinyal, sistem pencernaan kita mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Enzim-enzim yang dulu bekerja cepat kini mulai melambat. Dinding usus menjadi lebih sensitif, dan kemampuan lambung untuk mencerna protein berat pun menurun. Putih telur, meski kaya protein, termasuk salah satu bagian makanan yang paling sulit dicerna oleh lansia, terutama jika dimakan dalam kondisi dingin, tidak dikunyah sempurna, atau dikonsumsi tanpa pendamping serat. Hasilnya, perut terasa penuh, sulit buang angin, bahkan bisa mengalami sembelit selama beberapa hari. Banyak pasien lansia datang dengan keluhan begah setiap pagi, padahal hanya makan 1 butir telur dari kulkas. Ketika dikaji lebih lanjut, ternyata telur tersebut tidak dipanaskan kembali dan dimakan tanpa sayur atau air hangat. Untuk mencegah hal ini, penting untuk menyajikan telur dalam keadaan hangat, dikombinasikan dengan sayuran kukus dan cukup cairan. Dan jika Anda mulai merasa perut tidak nyaman setelah makan telur, hentikan dulu 2 hari dan amati reaksi tubuh. Karena sinyal dari pencernaan adalah cara tubuh Anda berbicara. Alergi dan intoleransi telur. Saat tubuh mulai menolak secara halus. Tidak semua reaksi terhadap makanan muncul seketika. Pada lansia, alergi atau intoleransi terhadap telur sering datang perlahan dan kerap disalahartikan sebagai masuk angin, maag, atau kelelahan biasa. Gejala ringan bisa berupa perut kembung, mual, gatal ringan di kulit, atau detak jantung yang terasa lebih cepat setelah makan. Beberapa orang mengalami pusing ringan, mulut terasa pahit, atau gangguan tidur malam hari tanpa sebab jelas. Yang membuatnya berbahaya adalah karena gejala-gejala ini muncul samar dan sering diabaikan. Padahal, jika terus dipaksakan, tubuh bisa mengalami peradangan ringan berkepanjangan, melemahkan sistem kekebalan, dan mengganggu keseimbangan hormon. Jika Anda merasa tidak nyaman setelah makan telur, meski hanya 1 butir, cobalah hentikan konsumsinya selama 5 hingga 7 hari. Kemudian, coba kembali dalam jumlah kecil dan amati reaksi tubuh. Tubuh lansia berbicara dengan caranya sendiri, tidak keras, tapi konsisten.
tugas kita adalah mendengarkan sebelum terlambat. Telur dan risiko bakteri, bahaya yang sering tidak terlihat. Telur rebus memang terlihat bersih di luar, tapi banyak orang tidak menyadari bahwa cangkang telur bukan pelindung mutlak dari bakteri. Jika cangkangnya retak atau telur tidak direbus hingga benar-benar matang, maka bakteri seperti Salmonella bisa bertahan hidup dan masuk ke tubuh tanpa disadari. Pada orang muda, gejalanya mungkin hanya diare ringan atau sakit perut. Tapi pada lansia, infeksi semacam ini bisa menyebabkan dehidrasi berat, gangguan elektrolit, bahkan perlu dirawat inap. Salah satu kesalahan umum adalah membiarkan telur rebus berada di suhu ruang lebih dari 2 jam, atau menyimpannya terbuka tanpa wadah tertutup. Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat dalam kondisi tersebut, terutama di bagian kuning telur yang lembek. Untuk mencegahnya, pastikan telur direbus hingga matang sempurna. Jika tidak langsung dikonsumsi, simpan dalam kulkas maksimal 2 hari dan selalu gunakan wadah tertutup. Hindari memanaskan ulang telur dengan kulitnya. Menggunakan microwave karena bisa memicu tekanan dalam telur dan meningkatkan risiko kontaminasi silang. Kebersihan dan cara penyajian yang tepat adalah kunci untuk menikmati telur dengan aman. Kolin berlebih. Saat zat baik berbalik menjadi ancaman. Kolin dikenal sebagai nutrisi penting untuk otak dan sistem saraf. Namun jika dikonsumsi berlebihan, terutama dari telur dalam jumlah besar setiap hari, kolin justru dapat menimbulkan masalah baru yang tidak disadari banyak orang. Saat kolin diproses di dalam tubuh, ia dapat diubah menjadi senyawa bernama trimetilamina. Zat ini memiliki aroma khas yang menyengat, seperti bau amis atau asam, yang keluar lewat keringat, napas, bahkan urin. Beberapa lansia merasa tidak percaya diri karena tubuh terus mengeluarkan bau tidak sedap meskipun sudah mandi bersih. Masalah tidak berhenti di sana. Trimetilamina juga dapat berubah menjadi TMAO di dalam hati. Zat yang menurut beberapa penelitian terkait dengan peningkatan risiko penyempitan pembuluh darah dan serangan jantung. Risiko ini lebih tinggi pada lansia yang kurang gerak, jarang minum air putih, atau pola makannya rendah serat. Solusinya bukan berhenti makan telur, melainkan bijak dalam frekuensi. Konsumsi 2 hingga 3 kali seminggu, beri jeda, dan pastikan tubuh diberi kesempatan untuk memprosesnya dengan baik melalui aktivitas ringan dan asupan serat yang cukup. Telur dan kesehatan ginjal. Ketika kelebihan protein menjadi beban, ginjal adalah organ penting yang bekerja tanpa henti, menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Namun pada usia lanjut, fungsi ginjal cenderung menurun, apalagi jika disertai penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau riwayat gagal ginjal ringan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa konsumsi protein berlebih, termasuk dari telur rebus, dapat menjadi beban tambahan bagi ginjal yang sudah lemah. Protein yang tidak diserap dengan baik akan menghasilkan limbah nitrogen seperti urea dan kreatinin yang harus dibuang oleh ginjal. Jika ginjal tidak mampu menyaring secara optimal, limbah ini menumpuk dan memicu kelelahan, mual, hilang nafsu makan, bahkan pembengkakan pada kaki. Satu butir telur memang menyehatkan, tapi jika dikonsumsi terlalu sering, misalnya setiap hari, dan tubuh tidak diberi waktu untuk memprosesnya, maka risiko kerusakan ginjal meningkat, terutama jika tidak disadari sejak awal. Jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal atau sering merasa lelah tanpa sebab jelas, penting untuk berkonsultasi sebelum menjadikan telur sebagai makanan rutin. Karena sekali fungsi ginjal menurun drastis, kerusakan yang terjadi seringkali tidak dapat diperbaiki. Setelah memahami manfaat dan risiko dari telur rebus, langkah terpenting berikutnya adalah bagaimana mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Bukan hanya soal berapa banyak, tetapi juga kapan, bagaimana disiapkan, dan dengan apa dikombinasikan. Pertama, perhatikan frekuensi. Untuk lansia yang sehat,
dan tidak memiliki gangguan ginjal atau kolesterol tinggi, konsumsi telur rebus sebanyak 3 hingga 4 kali dalam seminggu dianggap aman. Tidak perlu setiap hari, karena tubuh juga butuh jeda untuk mencerna protein secara efisien. Kedua, waktu terbaik untuk makan telur adalah di pagi hari, saat metabolisme tubuh sedang aktif. Hindari makan telur di malam hari, apalagi menjelang tidur, karena bisa membuat perut terasa penuh dan sulit tidur. Ketiga, pastikan telur direbus hingga matang sempurna. Jangan mengonsumsi telur setengah matang, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya sudah menurun. Jika tidak langsung dimakan, simpan di dalam kulkas dalam wadah tertutup dan konsumsi maksimal dalam 2 hari. Keempat, kombinasikan telur dengan makanan yang mendukung pencernaan. Sayur kukus seperti bayam, wortel, brokoli, serta buah segar seperti pepaya atau jeruk sangat baik untuk membantu penyerapan nutrisi sekaligus mencegah sembelit. Kelima, dengarkan tubuh Anda. Jika setelah makan telur Anda merasa mual, begah atau lelah, jangan abaikan. Hentikan sementara dan konsultasikan bila keluhan terus berulang. Telur bisa menjadi sahabat kesehatan Anda di usia senja, selama dikonsumsi dengan pengetahuan, kesadaran, dan keseimbangan. Sebagai seorang dokter yang telah lebih dari 40 tahun merawat lansia dari berbagai latar belakang, saya menyaksikan satu hal yang selalu membuat hati saya tergerak. Banyak orang tua ingin hidup sehat, ingin tetap mandiri, tapi seringkali mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Telur rebus yang selama ini dianggap makanan sederhana, ternyata menyimpan begitu banyak potensi, baik manfaat maupun risiko. Dan pelajaran terpenting hari ini bukan hanya tentang telur, tetapi tentang bagaimana kita memandang tubuh sendiri di usia senja. Tubuh Anda bukan mesin yang bisa terus dipaksa bekerja. Ia butuh jeda, butuh perhatian, dan butuh pemahaman. Apa yang bergizi bagi orang lain belum tentu cocok untuk Anda. Dan keputusan kecil, seperti kapan dan bagaimana Anda makan telur, bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda esok hari. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, berarti Anda adalah orang yang peduli. Bukan hanya pada makanan, tapi pada kualitas hidup Anda sendiri. Tolong tuliskan di kolom komentar, bagian mana dari video ini yang paling membuat Anda tersadar? Dan Anda sedang menonton video ini dari mana? Karena dari cerita Anda, saya dan tim bisa terus belajar dan menghadirkan konten yang lebih bermakna di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap jaga tubuh Anda dengan penuh kasih dan kebijaksanaan.